Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam rangka ibadah kita di rumah masing-masing pada Minggu pagi hari ini 24 Januari 2021. Sebelum kita mengawali ibadah ini, marilah kita masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Mari kita awali ibadah ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Dikasihi Tuhan, marilah ibadah pagi hari ini kita kuduskan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Sumber pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi hari ini masih diperkenankan beribadah meskipun masih di rumah masing-masing, dan ibadah pagi hari ini sebagai sabda pembimbing kita diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikianlah sabda pembimbing kita untuk pagi hari ini. Mari kita tanggapi sabda pembimbing dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 bait yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi hari ini kembali kita diingatkan dengan hukum Tuhan yang menjadi cermin dan pedoman hidup bagi kita. Untuk itu, mari dengan rendah hati kita akan dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Setiap kali kita mendengarkan hukum Tuhan, kita selalu tidak mampu melakukannya dengan baik. Untuk itu, mari kita menyesali dosa-dosa kita serta memohon pengampunannya. Mari kita menyesali dosa dan memohon pengampunannya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 362 bait yang pertama. Siapa yang mau memohon pengampunan kepada Tuhan dengan rendah hati dan bersungguh-sungguh, pasti Tuhan memberikan pengampunan. Dan berita pengampunan kita pagi hari ini atau berita anugerah kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan setiap kali Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup secara baru. Dan petunjuk hidup baru kita untuk pagi hari ini diambil dari surat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikian bunyinya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitahukan firman dan jangan diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Lalu bagaimana tanggapan kita? Mari kita menyanggupi berita anugerah pengampunan dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami
dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari kitab Nabi Yunus 3 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau minggu lalu bicara Samuel, sekarang bicara tentang Yunus, sama-sama situasinya sedang tidur. Dan di sini dimulai dengan kisah Yunus, pertobatan di Niniwe. Saya bacakan ayat pertama dan kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Berarti ada 2 kali. Yang pertama yang di atas itu, di pasal 2. Apa jawab Tuhan? Firman Tuhan, bangunlah. Kalau minggu lalu kita bicara tentang Samuel, 3 kali dipanggil. Lalu dia datang kepada Imam Eli. Apakah Bapak memanggil aku? Tidak. Kalau nanti memanggil, kamu jawab saja. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu sudah mendengar. 2 cerita yang sama tapi beda ini. Baik, kita akan membacanya intisari dari ayat 1 sampai 10 di ayat 10. Saya bacakan untuk kita.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah sendiri ternyata bisa mengundurkan, bahkan membatalkan malapetaka. Karena dilihat di ayat yang ke-10 ini pengalaman Niniwe di sini. Pengalaman Yunus di kota Niniwe. Saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Allah menyesal, mengundurkan atau membatalkan diri. Coba lihat di Kejadian 6, lalu lihat juga di 1 Samuel 15, lihat juga di Amos 7 ayat 3, bahkan di Yunus bacaan kita hari ini. Kata menyesal dari bahasa Ibraninya nakam itu berarti atau diartikan itu sebagai yang tidak memuaskan hati. Jadi Tuhan menyesal berarti Tuhan nggak puas hatinya. Situasi nggak puas hatinya ini disebut dalam bahasa Inggris repent, menyesal. Artinya telah berbuat menyesal. Jadi kata asli dari bahasa Ibrani ini, kalau jika diartikan, diterjemahkan, itu berarti repent atau sorry. Itu berarti bersedih, menyesal. Ungkapan ini menyatakan bahwa ada sesuatu perasaan, ada sesuatu dalam perasaan Allah yang diinginkannya terjadi. Nah, sekarang apa makna kata Allah menyesal itu? Perhatikan baik-baik bacaan kita tadi. Ada beberapa makna yang terkandung dalam bacaan kita di Yunus 3 ini tentang menyesal Allah. Yang pertama, Allah menyesal oleh karena dia yakin sekali bahwa manusia itu sebetulnya baik. Dan ini merujuk kepada pernyataan awal penciptaan. Allah menciptakan semuanya baik, baik sebetulnya. Oleh karena itu, kita yang seharusnya berpikir sekarang bahwa kita sekarang harus baik. Jangan ada niat tidak baik. Nah, di sini perlu diingat bahwa manusia bisa saja menyesal karena memang ia tidak tahu. Contoh misalnya, ini misalnya ya, bagi para pemuda ini dulu. Pengalaman seorang laki-laki melihat gadis dan ia menyangka bahwa gadis itu seorang yang layak untuk diperistrikan. Ini contoh nih. Tapi setelah menikah, barulah ia tahu akan adanya banyak hal-hal yang jelek dari si gadis itu yang dinikahinya. Itu menyebabkan lalu ia menyesal. Seorang laki-laki ya. Tetapi Allah Maha tahu, sehingga yang dari semula ia tahu segala sesuatu yang terjadi, karena itu tidak mungkin lagi ia bisa menyesal. Oleh karena itu menyesallah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat Allah menyesal berarti hal ini ditujukan kepada sudut pandang manusia, bukan sudut pandang Allah. Coba perhatikan baik-baik di sini. Bahwa kitab suci berkata Allah menyesal, maka memang dari sudut pandang manusia Allah menyesal dan mengubah rencananya. Sebetulnya tidak ada perubahan, karena semua perubahan itu semuanya adalah bentuk penyesalan. Nah, oleh karena itu ketika Allah menyesal, Ia pun juga menuntut kita supaya kita juga menyesali apa yang pernah kita lakukan. Menyesali karena kita mungkin pernah menyakiti seseorang. Kita mungkin pernah berbuat caci maki, apalagi menciderai seseorang. Jadi dari bacaan kita tentang Yunus, pertobatan Yunus ini, karena dilihatnya Allah mau menghancurkan, Yunus memberitahukan Allah akan menghancurkan kota Niniwe. Tapi setelah dilihat ada perubahan dari kota Niniwe,
maka menyesallah Allah. Itu sebabnya dalam liturgi itu ada penyesalan akan dosa. Bisa berupa untayan kata-kata, bisa juga diiringi dengan lagu. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menyesal, ini berarti sebuah tindakan untuk mengubah rencana buruk Allah menjadi rencana yang baik buat kita. Karena itu, rajin-rajinlah untuk kita menyesali apa yang pernah kita tuturkan, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita lakukan yang jahat di mata Tuhan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita terus belajar menyesali akan salah dan tingkah laku tutur kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Bagian dari cerita Yunus ini Tuhan menjadi pembelajaran buat kami. Ketika kami melewati lintasan pejarah hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sendiri pun pernah menyesal. Kami tentunya sebagai manusia ciptaan-Mu Tuhan, mau menyesal di hadapan. Mohon tuntun kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Seperti kami mau bertobat seperti kota Niniwe, supaya rencana buruk Tuhan diganti menjadi rencana yang indah buat seluruh kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan ungkapan syukur kami. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dari nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan jika pada hari ini, pagi ini Engkau masih perkenankan kami untuk bersekutu di rumah kami masing-masing. Terlebih bersyukur lagi Tuhan Engkau telah mampukan kami di dalam kami menjalani hidup kami hari-hari. Tuhan terima kasih, dalam ibadah minggu ini kami juga teringat saudara-saudara kami yang di masa usia senjanya Tuhan, yang merasakan sakit penyakitnya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beri penghiburan, kekuatan, baik jasmani maupun rohani, melalui makanan, minuman, atau obat-obatan yang diberikan oleh keluarga. Berkati juga Tuhan untuk setiap keluarga yang merawatnya. Berkati senantiasa kesehatannya juga, kesabarannya juga dalam merawat orang tua kami ini Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk Pak Toto Tuhan, yang masih terus-menerus melakukan cuci darah Tuhan. Engkau senantiasa bersemangat hidup dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kami serahkan seluruh orang tua kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, Engkaulah tabib segala tabib. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap keluarga, baik dalam pekerjaan, keuangan. Memang masa-masa sulit yang sudah kami lakukan semasa 1 tahun ini Tuhan, kami masih terus berpengharapan kepada-Mu.
kami terus meyakini dan terus Tuhan sajalah yang menguatkan kami hingga sampai hari ini kami masih terus ada di muka bumi ini. Beri kami berkat-Mu melalui apapun Tuhan, baik pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Bagi saudara kami yang belum memiliki pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang layak untuknya, yang berkenan kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum memiliki pasangan hidup Tuhan. Tuhan sajalah yang mempertemukan saudara kami ini untuk hidup saling mengasihi. Dekatkanlah jodohnya Tuhan. Satukanlah mereka, pertemukanlah mereka dengan jodohnya. Kami juga berdoa untuk yang belum memiliki momongan Tuhan, urapi setiap rahim ibunya atau istrinya agar bisa ditanamkan benih kasih daripada murah surga Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang akan menantikan kelahiran atau masa kehamilan, Kau senantiasa beri kesehatan hingga nanti hari persaliannya tidak ada halangan apapun. Kami berjuga doa Tuhan untuk anak-anak sekolah kami yang masa pandemik ini masih daring dari rumah Tuhan. Tuhan, berilah anak-anak kami semangat untuk belajar Tuhan di dalam belajarnya. Meskipun banyak kesulitan yang dihadapinya Tuhan, kami yakin percaya Engkau akan memudahkan. Terlebih untuk orang tuanya yang membimbingnya Tuhan, berilah senantiasa kesabaran, senantiasa di dalam mendidiknya Tuhan. Karena anak adalah titipan dari dan orang tua harus mendidiknya dengan baik. Kesabaranlah saja yang harus diberikan, keikhlasan sajalah yang harus diberikan untuk menghadapi anak-anak di masa pandemi ini. Berikan senantiasa kesehatan kepada mereka Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Juga berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada anak-anak juga orang tuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Bersyukur Tuhan kami memiliki bangsa Indonesia yang berlimpah dengan hasil kekayaan, baik di daratan maupun di lautan, ikan-ikan, tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang boleh kami konsumsi untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk tanah yang subur ini Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa memberkati bumi ini Tuhan, memberkati terkhusus untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, begitu juga dengan bawahannya sampai ke RT. Engkau senantiasa beri kebijakan di dalam memimpin masyarakat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau maha baik. Apalagi sekarang di masa pandemi itu Tuhan, kami meyakini bahwa imunisasi atau vaksin yang sudah diberikan akan memberikan jalan terang bagi kami, akan memutus rantai COVID ini Tuhan. Berkati setiap para tim medis yang Tuhan, yang selalu siap siaga, yang mengorbankan baik jiwa dan raganya untuk masa pandemi ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kesehatannya juga keluarganya Tuhan. Kami juga Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan, jauhkanlah kami dari virus ini Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, mungkin tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tambahkan umur. Terima kasih Engkau telah memperpanjangkan umurnya. Biarlah melalui panjang umurnya ini, dia boleh terus bersyukur dan terus berterima kasih kepadamu atas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita, dan sebagai persembahan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 demikian.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah dasar persembahan kita untuk pagi hari ini. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 289 bait yang pertama. Berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Tuhan Allah yang makasih, terima kasih jika pagi hari ini Engkau masih memperteman kami untuk mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan, sudah 1 minggu ke depan kami akan terus memulai kehidupan kami dengan baik. Tuhan, dan pada ibadah pagi hari ini Engkau juga masih terus memperkenankan kami untuk mempersembahkan. Terimalah Tuhan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan melalui pekerjaan, apapun itu usahanya Tuhan. Juga ampuni kami Tuhan jika di dalam memperkumpulkan persembahan ini terbesit dosa dan kesalahan kami. Dan berkati juga para pengurus persembahan. Berikan kebijakan agar persembahan ini dipergunakan dengan bijaksana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita akhiri ibadah minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.